siap comot teknologi rudal balistik M20 China usai C-705 sukses. Baru beberapa waktu lalu Indonesia disebut tengah mengembangkan rudal anti kapal C-705 hasil transfer teknologi dari China. C-705 bisa jadi awal bagi Indonesia memproduksi rudal untuk kemandirian alutsista dalam negeri. Niatnya, Indonesia akan menjadikan rudal C-705 sebagai platform dasar pengembangan misil lainnya. Seperti diketahui, bila Indonesia sangat tertinggal dalam industri pertahanan sektor rudal. Indonesia baru sebatas mampu membuat roket. Jika Indonesia mulai research dari nol pembuatan rudal, itu terlalu lama dan memakan biaya banyak. Maka langkah tepat bila Indonesia mempersingkat waktu dengan mengajukan kerjasama pembuatan rudal. Dikutip dari news.qq.com, 25 Februari 2014. Saat itu Indonesia berharap dapat mengimpor 40 rudal C-705 dari China disertai ahli teknologi. Sebanyak 2 uji peluncuran dilakukan, semuanya tepat sasaran. Kami berharap dapat mengimpor 40 C-705 untuk kemudian dirakit dan diproduksi di Indonesia. Saat ini negosiasi transfer teknologi masih berlangsung, ujar news.qq.com pada 2014 lalu. Kemudian baru-baru ini, tepatnya pada Maret 2022, China Times melaporkan bahwa Indonesia tengah mengorganisir tim peneliti untuk membuat rudal. Benar saja hal itu di mana pada 1 April 2022, Detik Indan mempublish bahwa Indonesia tengah mengupayakan pembuatan rudal dalam negeri. Di samping program di atas, Indonesia baru-baru ini juga dikabarkan berminat mengakuisisi rudal balistikan dari Roketsan Turki. Hal ini mengejutkan karena sebelumnya tak ada tanda-tanda Indonesia menginginkan rudal balistik jarak menengah dalam rencana penguatan militernya. Tapi kejutan ini harus diwujudkan lantaran Indonesia mesti punya rudal jarak jauh sekelas Khan. Khan dengan munisi rudal Bora buatan Turki mampu menembak sasaran sejauh 280 km. Bukan tak mungkin Indonesia akan meminta transfer teknologi Khan sehingga bisa dimodifikasi untuk mendongkrak daya tembak rudal tersebut. Bila Indonesia hendak mengakuisisi Khan, maka secara tak langsung Jakarta mencomot teknologi rudal balistik milik China, yakni M20. Dikutip dari militarytoday.com, Khan memakai teknologi rudal balistik M20 China. M20 sengaja dibuat China untuk memenuhi permintaan pasar ekspor. Tapi China harus mematuhi aturan dari rezim kontrol teknologi rudal di mana M20 harus mempunyai jangkauan tembak maksimal 300 km. Hulu ledaknya mencapai berat 480 kg. Cocok digunakan untuk membabat konsentrasi pasukan musuh baik infanteri, artileri, satuan lapis baja hingga pos komando. Untuk hulu ledak nuklir dan kimia sebetulnya bisa dimuati M20, tapi itu tak ditujukan ke pasar ekspor di mana cuma China saja yang punya. M20 termasuk rudal balistik yang sangat presisi mengenai target. Margin errornya alias meleset dari target cuma 5-10 meter saja, sehingga dipastikan target akan kena walaupun jatuhnya rudal di sekitaran 5-10 meter terhadap sasaran. M20 juga punya kelebihan yang sangat ideal bila teknologinya dimiliki Indonesia, yakni ia mampu menghindari sistem pertahanan udara lawan karena rudal bisa melakukan manuver di udara sehingga lawan sulit menjatuhkannya. Kemampuan M20 yang paling membuat sebal musuh ialah beraneka ragamnya munisi rudal. Jangan salah sangka, M20 bukan cuma bisa meluncurkan rudal balistik, namun ia adalah platform multiguna yang mampu meluncurkan rudal anti kapal, pertahanan udara, hingga rudal jelajah serang darat. Bahkan roket artileri layaknya MLRS Vampir Indonesia juga bisa diluncurkan dari M20, sangat praktis. Waktu penggelaran M20 ke fase peluncuran juga cukup ringkas, yakni cuma butuh 15 menit dan rudal siap ditembakkan dengan semua sistemnya otomatis. China saat ini sudah berhasil mengekspor M20 ke Qatar dan ke Turki dalam versi Khan tadi. Indonesia sangat terbuka kemungkinan memiliki teknologi M20 melalui Khan, di mana rudal balistik ini lebih berbahaya dari C-705.